kelas Sastra 7B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sastra lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apakah baik-baik saja? Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu cek presensi dulu ya. Alifa. Baik, hadir ya. Diandra. Hadir. Yovan. Hadir. Baiklah, hadir semua ya. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu materi drama. Akan tetapi materi drama ini akan kita kaitkan dengan sastra lisan. Dan sastra. Kenapa sih Bu perlu dikaitkan? Karena sastra lisan ini harus kita lestarikan. Kemudian kenapa juga sih Bu kita perlu mempelajari sastra lisan? Karena hal ini sangat penting agar sastra lisan dari daerah kita, tempat kelahiran kita sendiri, itu tetap terjaga. Karena sastra lisan juga merupakan warisan budaya, seperti itu ya. Kamu bayangkan kalau di daerah kamu, tempat kelahiran kamu, karya sastranya sudah punah, kamu tidak punya warisan apa-apa dari nenek moyang kamu, dari pendahulu yang sudah mewariskan karya sastra tersebut untuk daerah kamu. Itu sebagai ciri kebudayaan atau budaya masyarakat daerah kamu sendiri, seperti itu ya. Kemudian kita akan masuk kepada ciri-ciri sastra lisan. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama itu adalah penyebarannya dari mulut ke mulut. Jadi sastra lisan sendiri disebar dari mulut ke mulut. Misalnya dari si A ngomong ke si B, nah dari si B nanti ke C, C ke D, dan seterusnya. Jadi penyebarannya seperti itu. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu teknologi belum secanggih seperti sekarang. Kalau sekarang kan kalian bisa membagikan postingan-postingan ya, misalnya di Instagram, kemudian di Facebook, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu lahir di lingkungan masyarakat, misalnya di Jakarta. Jakarta itu ada cerita sih seperti itu. Nah, itu lahir dari masyarakat Betawi seperti itu, atau dari masyarakat Jakarta. Kemudian yang ketiga itu menggambarkan ciri-ciri budaya masyarakat itu sendiri. Maksudnya bagaimana sih Bu? Ya, misalnya kan kalau di Betawi itu identik dengan silat ya kan? Nah, jadi di cerita Cibitung itu juga identik dengan ilmu bela diri silat. Nanti ceritanya akan Ibu bagikan supaya kalian bisa baca. Kemudian bersifat anonim. Bersifat anonim itu maksudnya bagaimana sih Bu? Gini deh, zaman sekarang kan ada novel, ada cerpen. Nah, itu kan mereka ada pengarangnya ya, ada nama pengarangnya. Misalnya novel Dilan, pengarangnya ada Pidi Baik. Atau Dear Nathan, kalian tahu kan? Dear Nathan itu siapa pengarangnya? Ya, Eriska Febriani. Nah, seperti itu kalau di zaman sekarang. Tapi pada zaman dahulu, sastra lisan atau karya sastra yang ada pada yang lahir pada zaman dahulu itu bersifat anonim. Kenapa anonim? Tidak ada nama pengarangnya, tidak ada nama pengarangnya. Jadi tidak diketahui asal-usulnya siapa yang menemukan cerita tersebut. Kenapa? Karena mereka itu tidak mementingkan fakta dari cerita tersebut, seperti itu. Dan juga kan pada zaman dulu seperti yang sudah Ibu bilang, itu teknologi belum secanggih
sekarang. Mungkin kalau pada zaman dahulu sudah secanggih sekarang, mereka akan menyebarkannya melalui tulisan juga dan ada nama pengarangnya seperti itu. Kemudian selain anonim itu, gue bilang tadi tidak mementingkan fakta atau kebenaran. Kalau cerita dari mulut ke mulut, bisa jadi dari mulut yang satu ke mulut yang lain itu berbeda cerita, pasti ada sedikit-sedikit perubahan seperti itu ya. Nah kemudian terdiri dari berbagai versi. Maksudnya bagaimana Bu? Jadi si Pitung, contoh ya, si Pitung nih kan ada ceritanya dari Jakarta, tapi si Pitung juga ada cerita dari versinya Bekasi. Nah dari Jakarta dan Bekasi ini versinya bisa saja berbeda. Kenapa? Karena berbeda kebudayaan Jakarta dan Bekasi. Sampai sini sudah paham? Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa masyarakat pemiliknya atau yang di daerah sastra lisan itu lahir seperti itu. Misalnya tadi si Pitung, kan si Pitung itu dari Jakarta, berarti menggunakan bahasa Betawi, seperti kalau memanggil kedua orang tuanya, manggil ibunya, memanggilnya, atau kalau memanggil bapaknya itu manggil babe, seperti itu ya. Kemudian sastra lisan itu merupakan milik masyarakat. Nah, kemudian sastra lisan ini juga bisa dibedakan melalui bentuk-bentuknya ya. Jadi ada bentuk-bentuk sastra lisan. Yang pertama itu dalam bentuk cerita. Kemudian ada bukan cerita. Yang ketiga ada tingkah laku. Untuk sastra lisan yang bentuk cerita, biasanya itu terdapat tokoh, kemudian ada alurnya. Kemudian contohnya itu ada apa aja? Ada legenda, ada mite atau mitos, kemudian ada hikayat, ada juga cerita biasa dan lain-lain. Kalau dari Jakarta nih, cerita itu ada si Pitung yang tadi Ibu contohkan. Kemudian ada Tangkuban Perahu. Kalian tahu kan cerita Tangkuban Perahu? Ya, pasti tahu ya. Kemudian ada Danau Toba. Kemudian ada apa lagi? Ada Sangkuriang. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Dan lain-lain masih banyak lagi di Indonesia ini. Kemudian lanjut yang kedua, bukan cerita. Kalau bukan cerita ini seperti apa sih, Bu? Nah, kalau bukan cerita ini biasanya ada nyanyian rakyat, kemudian ada peribahasa, ada teka-teki, dan masih banyak lagi. Baik ya, yang terakhir ini ada bentuk tingkah laku. Biasanya tingkah laku ini melalui dipentaskan ya, melalui gerak tubuh. Misalnya di drama panggung, contohnya kalau di Jakarta ada lenong. Kalian pernah nonton lenong kan? Udah pernah? Ya. Jadi kalau tingkah laku ini menggunakan gerak tubuh, jadi dia menceritakan dengan gerak tubuh gitu ya. Selain itu juga ada dialognya biasanya seperti itu. Makanya mengapa Ibu mengaitkan dengan materi drama? Karena ada kaitannya dengan salah satu bentuk sastra lisan, yaitu tingkah laku. Kenapa Bu tingkah laku? Karena drama ini kan juga dipentaskan melalui gerak tubuh. Terus ada dialognya. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan membagikan hasil alih wahana. Jadi nanti Ibu akan membagikan sebuah sastra lisan yang sudah Ibu alih wahanakan dari bentuk cerita menjadi naskah drama. Nah, baik. Apa sih itu alih wahana? Alih wahana adalah pengubahan
suatu karya atau kesenian menjadi suatu karya atau kesenian yang lain. Jadi dari bentuk sastra lisan tadi yang dalam bentuk cerita itu diubah menjadi naskah drama. Nah, jadi bagaimana sih Bu cara mengalihkan suatu jenis karya atau kesenian satu menjadi kesenian atau karya yang lain? Baik, yang pertama itu kalau kalian ingin mengalihkan sastra lisan dalam bentuk cerita menjadi naskah drama, ini hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah menentukan tema, kemudian yang kedua mengubah peristiwa penting menjadi babak atau bagian-bagian. Baik, yang ketiga itu menyusun dialog berdasarkan konflik yang terjadi antar tokoh. Kemudian yang terakhir yaitu mengidentifikasi latar. Baik, mulai dari yang pertama, menentukan tema. Dari sastra lisan bentuk cerita, kita tentukan temanya. Baca dulu dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah. Kemudian nanti akan ketemulah apa tema dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua, mengubah peristiwa-peristiwa penting menjadi babak atau bagian-bagian. Biasanya dalam satu babak itu hanya menceritakan satu peristiwa. Di babak yang lain sudah berbeda peristiwa lagi. Jadi usahakan dalam satu babak itu merupakan satu peristiwa penting saja, jangan sampai dicampur atau disatukan. Kemudian yang ketiga, menyusun dialog berdasarkan konflik yang terjadi antar tokoh. Kalau di dalam cerita tersebut sudah ada percakapannya, itu juga bisa kalian jadikan dialog. Akan tetapi biasanya kalau dalam cerita ini kan lebih banyak narasinya. Dari konflik-konflik yang terjadi antar tokoh di dalam cerita itu bisa kalian kembangkan lagi untuk dijadikan dialog. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi latar. Kamu bayangkan gitu, kamu bayangkan bahwa latar itu nantinya akan ada di atas panggung untuk kamu pentaskan. Jadi disesuaikan latarnya dengan naskahnya, seperti itu. Apakah sampai sini sudah paham? Sebelumnya Ibu akan menceritakan tentang cerita Si Pitung sebelum Ibu alihkan menjadi naskah drama. Jadi kalian catat ya, poin-poin pentingnya, nanti kalian bisa membedakan bagaimana perubahannya di naskah drama. Si Pitung atau yang bernama asli Salihun ini lahir di Pengumben, Rawabelong, Jakarta Barat. Si Pitung merupakan anak dari pasangan Babeh Piyung dan Nyak Pinah. Semasa kecilnya, Si Pitung menghabiskan waktu di pesantren Haji Naipin untuk belajar mengaji dan belajar ilmu silat. Setelah dewasa, Si Pitung membantu babehnya menggembala kambing untuk dijual kembali. Suatu hari, Si Pitung diminta babehnya untuk menjual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang. Tidak butuh waktu yang lama, setelah sampai di pasar Tanah Abang, kambing Si Pitung segera terjual. Kemudian Si Pitung memasukkan uangnya ke dalam saku celananya. Si Pitung pun bergegas pulang ke rumah untuk memberikan uang kepada babehnya. Akan tetapi, di perjalanan Si Pitung bertemu dengan preman-preman. Sebelumnya Pitung dihadang oleh preman-preman ini, akan tetapi si preman-preman ini tidak mengajak berkelahi Si Pitung. Si preman ini membiarkan Pitung untuk meneruskan perjalanannya menuju rumah.
Sampainya di rumah, saat si Pitung ingin memberikan uang hasil penjualan kambingnya kepada babehnya, ia baru menyadari bahwa uang itu telah hilang. Si Pitung pun langsung bergegas pergi karena ia tahu bahwa uang itu telah dirampas atau dicuri oleh preman-preman itu. Si Pitung pun segera mencari gerombolan preman tadi untuk meminta uangnya kembali. Gerombolan preman tadi tidak mau mengakui bahwa mereka yang telah mencuri uang si Pitung. Akhirnya, si Pitung pun mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan mereka supaya mereka mengembalikan uang si Pitung. Akhirnya, preman-preman itu menyerah dan mengembalikan uang si Pitung. Si Pitung pun akhirnya bisa memberikan uang hasil penjualan kambingnya kepada babehnya. Setelah kejadian itu, ternyata pemimpin si preman-preman tadi sangat kagum dengan keahlian Pitung dalam bersilat. Akhirnya, pemimpin gerombolan preman tadi yang bernama Rais mengunjungi rumah Pitung. Rais berniat mengajak si Pitung untuk merampok di pasar. Akan tetapi si Pitung menolak karena si Pitung merasa dan berpikir bahwa ilmu yang ia punya itu untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat kejahatan seperti gerombolan preman tersebut. Si Pitung mencari cara. Akhirnya si Pitung ini mendapatkan ide. Si Pitung dan gerombolan preman itu akhirnya sepakat untuk merampok di rumah orang-orang yang sombong dan suka menindas rakyat miskin. Si Pitung akhirnya bertekad untuk membantu para petani dan para buruh. Karena pada saat itu Jakarta atau dulunya adalah Batavia berada di bawah pimpinan Belanda. Akan tetapi musuh si Pitung ini bukan hanya orang Belanda saja, karena ada tuan tanah yang juga menindas rakyat miskin. Pada akhirnya si Pitung ini dikenal sebagai pembela petani dan para buruh. Aksi si Pitung dan gerombolannya ini meresahkan kolonial Belanda. Pada akhirnya si Pitung dan gerombolannya menjadi buronan kolonial Belanda. Kebetulan, untuk melancarkan aksinya, ternyata si Pitung ini memiliki senjata api. Hal itu juga yang membuat resah para kolonial Belanda. Bahkan, konon katanya si Pitung juga memiliki jimat untuk membuat dirinya kebal dari peluru. Ada yang mengatakan bahwa kelemahan si Pitung adalah terletak pada jimatnya. Akhirnya, jimat itu dirampas oleh kolonial Belanda tanpa sepengetahuan si Pitung. Kemudian si Pitung ditembak mati oleh kolonial Belanda. Si Pitung sudah merampok, tapi yang ia perbuat adalah untuk menyejahterakan kehidupan buruh dan para petani. Sehingga si Pitung dikenal sebagai pahlawan Betawi. Sehingga si Pitung sampai saat ini dikenal sebagai pahlawan Betawi. Nah, begitulah cerita si Pitung. Sampai sini, apakah yang dapat kita ambil dari cerita si Pitung tadi ya? Jadi, jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan dan menolong orang-orang yang tertindas. Baik, karena Ibu sudah menceritakan, sekarang Ibu beri kamu waktu 10 menit untuk membaca naskah drama yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi drama ini merupakan cerita yang menggambarkan kehidupan dan watak tokoh melalui tingkah laku dan dialog yang dipentaskan. Seperti itu. Pada naskah drama tersebut kan terdapat dialog ya. Ini ada si Pitung. Dialognya bagaimana. Kemudian kan Ibu juga memberikan kejelasan mengenai tingkah lakunya, misalnya berbisik ya, itu Ibu tandakan dengan tanda kurung, berbisik. Nah, baru dialognya seperti itu. Perhatikan lagi naskah dramanya. Jadi di dalam naskah drama itu ada strukturnya. Strukturnya itu seperti apa sih Bu? Jadi strukturnya itu ada prolog, ada epilog. Ada yang tahu apa itu prolog? Jadi prolog ini merupakan kata-kata pembuka. Nah, biasanya prolog ini
diungkapkan oleh seorang dalang atau tokoh tertentu. Tapi di dalam naskah drama, maksudnya dalam pementasan drama ini nggak harus ada dalangnya seperti itu. Kemudian epilog nih, apa? Ya, kata-kata penutup. Kalau di epilog ini berisi kesimpulan dari pementasan drama, ataupun biasanya ada ungkapan makna atau amanat yang ingin disampaikan. Biasanya juga diungkapkan oleh seorang dalang atau tokoh tertentu. Sampai sini paham? Kemudian ada lagi nih satu unsur pentingnya, yaitu dialog. Jadi apa sih dialog ini? Dialog ini adalah percakapan antar tokoh. Percakapan. Jadi dialog ini adalah jadi dalam dialog ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Baik, ada yang tahu orientasi itu apa? Ya, biasanya di bagian resolusi ini menyatakan tokoh-tokoh atau menyatakan situasi nih, situasi ceritanya itu seperti apa. Kemudian biasanya menonjolkan konflik-konflik yang akan dikembangkan di babak-babak berikutnya, seperti itu. Kemudian kalau komplikasi, ya biasanya ini komplikasi merupakan bagian tengah cerita. Bagian tengah cerita ini biasanya mulai dikembangkan nih konfliknya si pelaku dalam naskah dramanya. Biasanya si tokoh ini menemukan rintangan-rintangan seperti itu. Kalau yang di naskah drama si Pitung, rintangannya apa di babak 2 ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ya, baik ya. Jadi rintangannya itu si Pitung dihadang oleh para anak buah di rumah company Belanda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, resolusi bagian akhir. Nah, jadi resolusi ini adalah bagaimana perubahan nasib si tokoh ada di bagian resolusi, dan ini juga menentukan tingkat kepuasan penonton terhadap drama yang dipentaskan ataupun pembaca dalam naskah drama. Jadi orientasi ke bagian awal, secara singkatnya ya, ini bagian awal, ini bagian tengah, dan resolusi merupakan bagian akhir. Iya, betul ya. Baik, dilanjutkan ya. Jadi selanjutnya itu ada unsur-unsur drama. Ini merupakan unsur-unsur penting yang membangun sebuah naskah drama. Materi sebelumnya, kalian kan pernah mempelajari tentang unsur-unsur pembangun cerpen ya. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, kurang lebih unsur-unsur penting dalam sebuah naskah drama ini sama dengan unsur intrinsik. Baik, jadi unsur-unsur yang pertama itu ada latar. Latar itu apa? Ya, biasanya latar ini menggambarkan keterangan waktu, latar tempat, dan latar suasana atau budaya. Kalau latar waktu itu kan menunjukkan waktu yang terjadi dalam peristiwa di naskah drama. Nah, kalau di naskah drama si Pitung, waktunya apa aja ya? Ya, siang hari dan malam hari, betul. Kemudian tempatnya. Tempatnya ini kan menggambarkan tempat kejadian ya. Kejadian peristiwa ini di mana gitu. Kalau di naskah drama si Pitung, di mana tempatnya? Iya, ada di warung, kemudian ada di rumah kolonial Belanda ya. Kemudian
suasana atau budaya. Nah, suasananya ini kan pada masa zaman penjajahan Belanda ya, karena ada kolonial Belanda pada saat itu. Kemudian, jadi latar suasana atau budaya ini seperti apa? Yang menggambarkan suasana atau budaya dari naskah drama di dalam naskah. Jadi kalau di naskah drama Si Pitung suasananya bagaimana? Atau dan budayanya seperti apa? Ya, pada masa penjajahan Belanda dalam masyarakat Betawi. Baik, sampai sini sudah paham? Yang kedua ini ada alur. Nah, alur ini merupakan rangkaian cerita atau jalannya cerita ya. Jadi alur ini ada alur maju, ya betul, ada alur mundur, dan gabungan dari alur maju dan mundur. Jadi ada 3 ya. Nah, alur maju ini dia itu terstruktur ya. Awalnya ceritanya bagaimana, yang latar belakangi hal itu terjadi ya. Kemudian mulai ke konflik, kemudian baru ke penyelesaian. Nah, kalau misalnya alur mundur, bisa jadi awalnya itu dia mengungkapkan konfliknya dulu nih seperti apa, nah baru diungkapkan awalnya bagaimana, seperti itu. Kemudian kalau maju mundur, nah bisa jadi awalnya itu merupakan alur maju nih, ya, dari awal bagaimana, kemudian tiba-tiba si tokoh atau si penulis memilih untuk masukkan flashback atau alur mundur ya. Jadi dia mengingat kembali tentang masa lalunya si tokoh, seperti itu. Kemudian setelah itu bisa jadi si penulis atau pengarang ini memasukkan alur maju lagi nih, yang awal ceritanya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, itu ada tema. Tema itu apa? Tema itu adalah gagasan pokok. Ya betul. Tema dari naskah Si Pitung apa? Iya betul ya, tentang kepahlawanan. Kalau tadi alurnya yang dipakai apa? Ya, alur maju ya, karena dari awal itu kan sudah menceritakan tokoh-tokohnya bagaimana, suasananya bagaimana, kemudian sedikit disentil konflik oleh salah satu tokoh. Kemudian yang keempat, ada tokoh dan penokohan. Nah, tokohnya ini apa? Tokohnya adalah pelakunya, dan kalau penokohan ini sifat atau watak dari si tokoh. Tokohnya siapa aja? Si Pitung, ada Rais, ada Ji, ada Nyak Pinah, kemudian ada kolonial Belanda, dan ada Maria. Kalau si Pitung ini sifatnya seperti apa? Ya, dia ini pemberani, kemudian juga dia ini orangnya taat beragama ya, karena kan di dalam dialognya juga dia bilang dia itu juga mau ngaji dulu. Kemudian kalau Nyak Pinah, Nyak Pinah ini baik hati ya, dan sangat menyayangi anaknya si Pitung. Baik, ada lagi Rais. Nah, kalau Rais ini sebenarnya awalnya penurut aja ya, kemana ikut gitu. Kemudian kalau Ji, ya Ji ini juga sebenarnya baik banget ya kepada si Pitung. Dia juga up to date orangnya, jadi tahu informasi-informasi gitu. Seperti dia tahu kejadian kampung sebelah, yang juga ikut melakukan aksi mencuri di rumah kolonial Belanda dan tuan tanah kaya, dan memakai namanya si Pitung karena sudah ketahuan. Karena sudah ketahuan, maka mereka memakai nama si Pitung sebagai alasan mereka merampok, seperti itu. Kemudian yang kelima ada apa lagi? Ada yang tahu? Ada dialog. Dialog ini merupakan apa tadi? Percakapan. Nah, yang terakhir nih ada amanat.
humanis itu apa? Ya, pesan yang ingin disampaikan dan terdapat ajaran moral. Seperti itu. Kalau di naskah drama si Pitung yang tadi sudah dibagikan, amanatnya apa ya? Ya, amanatnya itu adalah saling tolong menolong. Baik ya, kalau sudah paham, sekarang Ibu mau bertanya nih, bagaimana ya kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, dan bisa menyimpulkan? Ya, kita bisa melestarikan sastra lisan dari daerah kita dan dipentaskan melalui drama ya, melalui pementasan drama seperti itu. Jadi berarti sudah paham ya bahwa sastra lisan itu yang ada di daerah kita, terutama ya yang daerah kita, tempat kita lahir, itu harus kita lestarikan supaya tidak punah. Karena sastra lisan itu merupakan warisan dari pendahulu kita. Budaya kita terdapat di dalam sastra lisan itu. Jadi jangan sampai hilang, jangan sampai kita lupa dengan budaya kita sendiri. Gitu. Baik, pada pertemuan kedua, Ibu akan memberikan tugas. Ini tolong dicatat ya. Buatlah naskah drama dari cerita yang Ibu bagikan. Kerjakan secara berkelompok dan diketik di Microsoft Word. Jadi diketik ya, kemudian di print out, baru dikumpulkan. Nah, jadi nanti ini Ibu akan bagikan sebuah sastra lisan juga. Kalau tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya ceritanya si sastra lisan si Pitung dari Betawi nih secara lisan kepada kalian. Nah, itu kan sudah Ibu ubah menjadi naskah drama si Pitung ya. Nggak banyak perubahan, hanya sedikit. Jadi Ibu hanya menambahkan tokoh Maria untuk sebagai pemanis ya, pemanis di drama. Jadi kalian itu perlu mempertimbangkan peristiwa-peristiwa penting yang nantinya akan dijadikan babak-babak dalam naskah drama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bagaimana cara mengalihwahanakan cerita atau kesenian atau karya sastra satu menjadi karya sastra yang lain. Seperti itu. Sampai sini sudah paham? Baik, terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.